بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih terkait langkah-langkah dan proses hijrah kita dari jahiliyah menuju ke Islam. Sebelumnya kita sudah jelaskan tahapan hijrah dari non-Islam ke Islam, hijrah dari maksiat kepada ketaatan, dan hijrah dari kemunafikan menuju kejujuran. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya keislaman yang maksimal, yang baik adalah yang sampai ke tahap jujur. Karenanya kejujuran adalah sebuah citra pribadi yang menunjukkan bahwa orang itu menyesali dan mengerti kelemahan-kelemahan dan justru memahami betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran seperti ini kita butuhkan sehingga seseorang itu mengerti bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah adalah segala-galanya. Sehingga yang tercetus dari seorang muslim adalah kesadaran bahwa la haula wala quwwata illa billah. La haula, bahwa tidak ada yang mengalihkan kita dari keburukan, wala quwwata, dan tidak ada yang kekuatan untuk bisa taat dan patuh illa billah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di level seperti ini seseorang menjadi orang yang tahu diri dan sadar diri tentang hakikat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita sebut takwa itu. Bahwa kesadaran penuh akan kelemahan diri di hadapan Allah yang maha sempurna, Allah yang maha maksimal, sehingga merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kebutuhan, kecuali bantuan, kecuali kelemahan, yang semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada langkah berikutnya, yaitu hijrah dari akhlak tercela menuju ke akhlak terpuji. Dan kita tahu Rasulullah SAW secara moral ketika beliau belum menerima wahyu sudah dianggap sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Jadi secara sosial Rasulullah SAW sudah mendapatkan kemenangan, kepercayaan, amanah sebagai orang yang sangat jujur. Dan ketika kemudian Allah menurunkan kepadanya wahyu, justru Allah yang menyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasulullah, sungguh engkau orang yang sangat besar akhlaknya. Nah, sehingga bagi seorang muslim, status di lingkungan sosial kita sebagai orang yang amanah itu adalah merupakan poin yang bisa dijadikan dasar dalam rangka untuk mendakwahi dan mengajak orang-orang sekitar kita dari keburukan menuju kepada kebaikan, yaitu adanya kepercayaan, adanya amanah, adanya rasa keyakinan seseorang akan diri kita yang pantas untuk ditempati curhat, pantas untuk bertanya terkait dengan kapasitas keislaman dan keahlian yang kita miliki. Nah, dari sini lanjut juga dari hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Dan kita tahu kezaliman itu adalah ketika kita tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional atau di bawah standar. Dan Islam adalah oposisi kezaliman. Dan kezaliman terbesar di dunia ini adalah kezaliman seseorang terhadap sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat, padahal mereka mengerti sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terus menjamin rezekinya secara fisik maupun secara kejiwaan, yang kemudian menggelontorkan keamanan sehingga merasakan kehidupan yang penuh ketenangan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, hijrah dari kezaliman ini menuju keadilan itu butuh perjuangan. Minimal kita mengerti apa itu zalim, minimal kita mengerti apa itu adil, bahwasanya keadilan adalah kemampuan menempatkan sesuatu sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya itu. Dan kalau kita lihat ajaran Islam kayak tauhid, itu adalah sebuah keadilan. Karena kita menempatkan Allah sebagai yang maha agung, kita menempatkan Allah sebagai yang maha besar. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai visi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai standar kehidupan kita, standar ucapan kita, standar keyakinan kita. Bukan hanya materi yang kemudian membuat kita diperbudak oleh kekayaan, oleh kedudukan, diperbudak oleh citra sosial. Padahal kita tidak pernah memperdulikan status kita di hadapan Allah. Apakah kita terampuni? Apakah kita termasuk orang yang pantas mendekat takarrub kepadanya? Sehingga kita diberikan kemuliaan, sehingga kita diberikan penghargaan, yaitu dengan menjaga diri dari maksiat dan berusaha berada di koridor dan jalur ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu totalitasnya adalah keadilan, totalitasnya adalah berusaha berbuat baik. Bahwasanya adil itu adalah berbuat baik kepada orang baik dan berbuat buruk kepada orang buruk, itu baru namanya keadilan. Sementara yang namanya ihsan profesional adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini level yang tidak mudah dimiliki oleh selain para nabi. Karena di sana harus ada pemaaf, di sana harus ada jiwa besar. Di sana ya ada harapan-harapan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya itu. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dari zalim menuju ke adil, langkah kita dari keadilan menuju ke yang namanya profesional atau ihsan itu butuh energi jiwa, butuh pengetahuan, butuh semangat amal. Sehingga proses-proses ini ya, kalau kita punya visi, punya misi, ya, sehingga kita mengerti bahwa ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam rangka untuk lepas dari kezaliman, untuk kemudian bisa berada dalam lingkup keadilan, lalu terus berproses dalam keadilan menuju ke tahap yang jauh lebih bagus yang namanya ihsan, yang mana tahapan ini adalah tahapan yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat grafiknya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat ada 3 grafik, ada 3 tahapan yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan. Dan inilah yang pernah ditanyakan oleh Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Tolong jelaskan kepadaku Islam itu apa? Maka kata Rasulullah, "Antasyhada an la ilaha illallah." Bahwa Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah dan penuh cinta, penuh rasa harap dan penuh rasa takut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, wa tasumu Ramadan, engkau puasa Ramadan. Lalu kata beliau, ya waktu tuaddiz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tahujjul bait man istata'ta iza istata'ta sabila, dan engkau kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Al imanu, ya, bahwasanya iman itu adalah tu'minu billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, aku percaya adanya negeri akhirat, ya, wa bil malaika, aku percaya adanya malaikat, ya, wa bil anbiya war rusul, adanya para nabi dan rasul, adanya al-qada wal qadar, khairihi wa syarri, ada qada dan qadar. Lalu Jibril menyatakan, sadaqta, benar engkau, betul. Lalu ditanya lagi, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku apakah ihsan itu. Lalu Rasul mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun melihat di situ bukan dengan mata tetapi dengan basirah, itu mata batin, mata hati yang begitu mengenal Allah lewat fitrah yang suci,
ya, sehingga dia memastikan bahwa sungguh tiada yang dituju, ya, bahwasanya inna sholati, seluruh salatku, wa nusuki, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamina, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.